Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, hadirin as-shaimin yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan Jumat ini kita bersama-sama menunaikan perintah Allah menjalankan salat Jumat di bulan terakhir, Jumat terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Allah terima segala tadarus kita, qiyamul lail kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah mendapatkan ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bulan yang selama ini kita kenal sebagai bulan yang penuh ampunan, Syahrul Ghufran, bulan di mana dilipat gandakan pahala luar biasa, bulan di mana sampai dibuka segala pintu-pintu surga, tuftahu abwabul jannah, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Bahkan ada keterangan bahwa sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, wa marodatul jin, juga jin-jin yang nakal juga dibelenggu. Ini semua Allah memberikan kesempatan kepada kita agar bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang terkenal lagi ada di sana namanya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan 29. Yang mengatakan 29 siapa? Ya ulama-ulama yang mengatakan bahwa awal Ramadan itu ya kalau hari Sabtu, ada yang Sabtu ya, itu ada mengatakan 23. Ada pendapat lain mengatakan kalau hari Minggu 29 malah. Jadi kita semuanya lah itu ya, enggak 23, enggak 27, 29, kita ya berusaha untuk menghidupinya dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ulama sih menyarankan 1000, ya 1000 10 menit lah kira-kira. Terus ya karim juga 1000, ya 10 menit kurang lebih gitu ya. Ini tiap malam kalau bisa, karena siapa tahu ya nanti benar ulama yang mengatakan kalau dimulainya hari Minggu, karena Malaysia, Brunei, Singapura itu semua puasanya hari Minggu, kalau kita Sabtu. Malaysia semua hari Minggu mulai puasa. Jadi kalau menurut kaidah ini ya siapa tahu gitu ya, hari Minggu tanggal 29 masih ada kesempatan. Dan ini semua akan berakhir, akan meninggalkan kita. Sementara kita semua itu merasa senang, gembira ya datangnya hari raya. Tapi langit bumi dan malaikat-malaikat di langit sedih karena tadi ya kehilangan apa? Beberapa tadi berbagai macam kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang penting mari kita jaga ya. Yang pertama kita doa dulu, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan gitu ya. Amin ya rabbal semuanya bisa dapat ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, kita berdoa semoga semuanya nih yang hadir di sini ya terutama jamaah
Anas. Semuanya dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena janji Nabi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan dengan baik ya, ikhlas. Ihtisab itu ya bisa dimaknai ikhlas ya, mencari pahala Allah, ridho Allah, akan diampuni ghufira lahu. Semua dosa-dosanya mata qaddama min, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau sudah diampuni oleh Allah ya berarti jaminannya masuk surga. Nah, ada beberapa hal mungkin yang catatan yang perlu kita. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Bertakwa itu apa? Isinya banyak takwa. Yang antara lain ada tahdhibun nafas atau tazkiyatun nafas. Ya, jiwa kita bersih gitu ya. Jadi kalau puasa kan malamnya ibarat orang nyuci ya. Malamnya dicuci, siangnya dijemur ya kan. Terus 30 hari ya bersihlah gitu kira. Jadi tahdhibun nafas, membersihkan jiwa. Ini penting jiwa ini. Karena ada ayat Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 10 adalah ya, yang mengatakan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai ada dalam hati ini ghil. Ghil itu artinya bisa permusuhan, kebencian ya terhadap sesama muslim. Ghillan lil ladzina amanu, kepada sesama orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu aja tandanya bersih hatinya. Kalau ini insyaallah sudah ya, tercapailah ya. La'allakum tattaqun. Jadi banyak cerita-cerita yang kelihatannya sepele tapi arahnya ke situ. Arahnya kata dia punya hati yang baik. Ada ini orang Majusi ya yang terkenal lah ya, terkenal di dalam kitab-kitab disebutkan itu. Orang Majusi punya anak ya. Ramadan makan siang ya secara terang-terangan, nggak malu sama tetangganya yang muslim gitu kira-kira. Marah bapaknya nih. Bapaknya marah sampai ya maaf nih di apa tempelin apa tabok gitu, tabok lah, tapi tabok yang mendidik maksudnya ya. Boleh kalau mendidik. Taboknya bukan kepala, nggak boleh. Kita nggak boleh nabok kepala, nggak boleh. Tapi kalau nabok bagian pantat boleh. Ya. Guru juga begitu, nggak boleh main ya, nabok kepala, nggak boleh, haram. Naboknya apa? Ya bagian pantat, bagian. Boleh kalau itu sih. Ya, jadi anaknya marah sama anaknya. Kamu nggak malu sama tetangga-tetangga pada puasa kita walaupun lain agama nggak boleh menyakiti mereka. Nah, gitu kira-kira ya. Tabok gitu ya. Belum lama kemudian orang Majusi ini meninggal. Setelah meninggal itu ada kiai situ, kiai ulama situ mimpi. Dia masuk surga. Kaget lah, selama ini Majusi menyembah api ya, Majusi menyembah api. Kok bisa masuk surga? Tanya. Kenapa kamu ada di sini? Iya kiai. Dulu ya memang saya Majusi, tapi akhir hidupku ya kemudian Allah memberi hidayah. Aku masuk Islam. Itu ya, masuk Islam. Ada 3 nih, ingat-ingat ya, yang bisa menghapus dosa itu. Yang pertama naik haji, ya, itu bisa menghapus. Yang kedua masuk Islam. Kalau masuk Islam walaupun selama 70 tahun dia dosa, tetap hapus. Ya. Yang ketiga hijrah. Kalau hijrah sudah lewat, hijrah zaman Nabi. Yang masih sekarang itu ya naik haji dan masuk Islam, itu 2 yang kata Nabi tahdim ma qablahu, menghapus semua kesalahan masa lalu. Nah, dia rupanya dapat, Majusi ini dapat. Nah, kenapa kok dia dapat hidayah?
karena saya baik sama orang muslim, hati ya. Memang terkenal baik Majusi, walaupun beda agama, tapi dia baik. Hatinya, nah sini kuncinya. Hatinya baik, nggak pernah dendam, nggak pernah musuhan, dan lain-lain. Hatinya baik. Nah, ini kalau orang punya modal ini, ya hidayah datang. Ini contoh ya. Contoh yang lain kan banyak kita ada. Dulu ya wanita WTS, maaf ya, ngasih minum anjing, tahu-tahu dia masuk surga itu. Karena apa? Hatinya yang baik, bukan soal minum. Itu mah sepele minum anjing ya. Tapi hatinya di luar biasa. Hatinya. Jadi hati yang apa? Sesama muslim atau sesama tetangga atau sama baik, wah itu berpotensi ya mendapat hidayah. Sebaliknya, ini kata Nabi ini ya, dakhalat imro'atun an-naro fi hirratin. Dakhalat masuk imro'atun, seorang perempuan, an-naro neraka fi hirratin gara-gara kucing. Kucing habasatha wa lam tut'imha. Dia tahan, masukkan kamar apa mungkin kamar barang-barang mungkin. Lupa dia ngasih makan, ngasih minum. Jengkel sama kucing. Nah, ini menunjukkan hatinya, Pak. Nggak boleh. Nah, kalau terhadap kucing juga, apalagi terhadap manusia, dia juga hatinya begitu. Itu kan hanya contoh ya. Kalau orang terhadap kucing begitu jahat ya, manusia juga berpotensi jahat gitu. Manusia gitu. Yang dia nggak senangi ya jahat. Nah ini perlu barangkali bukan soal apa ngurung kucing enggak, bukan soal, tapi hatinya itu dia memang jahat. Nah, jadi ini sekedar contoh kecil ini ya, betapa pentingnya tahdhibun nafas, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, hati kita, biar terbebas dari sifat-sifat yang kotoran-kotoran hati yang tidak baik. Yang berbahaya kan orang sombong. Iblis itu sebetulnya minal muqarrabin, bagian malaikat yang rajin ibadah. Mohon maaf itu sampai jidatnya hitam itu, waduh luar biasa, minal muqarrabin. Tapi dia ada sombong. Buktinya, ketika disuruh sujud ya kepada Adam, dia nolak. Loh, yang benar aja, saya udah jenderal, dia kopral kok. Jenderal nggak ada suruh sujud sama kopral, mana ada itu. Jadi rasa ya itu yang nggak baik gitu. Nah, itu hilang itu ketika kita berpuasa. Yang terakhir, amalan yang mungkin dilestarikan bisa itu qiyamul lail. Kita sudah sering ya, sahur itu kan qiyamul lail gitu. Hanya kita nambahilah 2 rakaat sebelum sahur ya. Itu bagus. Karena Allah yanzil minas sama, Allah turun dari langit, turun. Ya ketika mungkin jam 2, jam tengah, mulai jam 2 lah itu mungkin ya. Karena teksnya sulusul sepertiga malam terakhir. Ya jam 2 mungkin ya. Allah turun, jadi itu luar biasa. Dan ini dialami oleh siapa? Maaf saya sebut saja ini, Pak Habibie, mantan presiden kita dulu waktu di Jerman itu. Heran kok temennya ada 2 temen tuh rankingnya 1-2 terus, dia nggak bisa ngalahin. Pengen tahu rahasianya apa? Tahu dia main ke rumah di kos-kosannya. Yang nggak sengaja malam-malam bangun tuh anak tuh 2 itu antara jam 2 jam 3 itu. Oh bangun dia, ngapain? Penasaran, tanya, kamu ngapain? Dilihat baca Al-Quran. Ya anak al-laili, tengah malam baca. Loh ini kan kitab suci saya, kenapa kau baca Al-Quran? Kata dia, ini yang dilupakan oleh umat ya, bangsamu, umat Islam. Wa minal laili, kata Allah kan, fatahajjat bihi nafilatan lak asa
ayyam asarabka maqamam mahmuda. Itu jelas. Kalau kamu pengen diangkat oleh Allah derajat yang tinggi, maqamam mahmuda fatahajjat bi. Kan gitu. Ayatnya jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kedudukan yang tinggi. Ini anak muda nih, kalau yang tua teman insya Allah lah ya gampang. Anak muda ini temennya Habibie dulu, ranking 1, ranking 2 terus gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita semua lah bisa menjaga itu ya, apa yang sudah kita capai selama 28 ya hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita diberikan ya, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan sama-sama kumpul besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh akramul awwalin wal akhirin al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sallas bi malaikati al-musabbihati bi qudsih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' al balaa wal ghalaa wal wabah wal fahsya wal munkar wal baghi wal musyrik wal mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.